Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Selamat tahun baru, masuki minggu yang pertama dari tahun 2026, tahun yang penuh dengan harapan bagi kita semua. Saya berharap kiranya apa yang sudah kita rencanakan tahun ini bisa berhasil. Dan bersyukur juga kepada Tuhan karena memasuki tahun ini, pelayanan His Partner Channel Ministry sudah memasuki tahun yang kelima. Terus tidak terasa sudah 5 tahun saya merekam, saya bergumul dengan firman, dan yang paling utama adalah saya sendiri diberkati oleh Tuhan lewat firman yang saya sendiri renungkan dan saya sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa kiranya renungan yang saya sampaikan, saudara-saudara bisa lihat langsung di channel YouTube ini, saya bisa lihat ke bagian-bagian sebelum-sebelumnya, menjadi berkat bagi kita semua. Berdoalah pimpinan Tuhan ke depan, mau kemana arah daripada pelayanan dari His Partner Ministry ini. Saudara sekalian, apa resolusi Anda di tahun 2026 ini? Anda pasti sudah punya resolusi, bukan? Entah itu dari sisi bisnis lah, pekerjaan rutin, atau mungkin keluarga, pelayanan apapun itu. Saudara bayangkan begini, kita akan pergi naik sebuah pesawat dalam penerbangan yang panjang sekali dengan tujuan tempat yang sangat indah luar biasa. Namun tak kala kita sedang menuju ke pesawat itu, kita membawa koper yang sangat berat dan penuh dengan batu-batu dari perjalanan kita sebelumnya. Batu-batu itu bernama kekecewaan, kegagalan, penolakan, dosa masa lalu, dan luka hati. Terbayangkan, meskipun kita punya tiket untuk pergi terbang tinggi ke tempat yang sangat indah, namun semua beban-beban itu membuat kita sulit sekali untuk berjalan bahkan ke gerbang keberangkatan. Saudara, banyak dari kita yang memasuki tahun baru 2026 ini dengan membawa koper yang sama, dengan batu-batu yang sama. Secara fisik, di tahun 2026, secara pikiran dan hati kita masih terbelenggu di dalam tahun 2025. Bahkan mungkin tahun-tahun sebelumnya, bahkan mungkin puluhan-puluhan tahun yang lalu. Kan kita hari ini mengajak kita untuk sama-sama bergumul, membuka koper kita, mengosongkan beban itu, dan siap untuk terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Baca Rasul Paulus, bagaimana kita melupakan yang di belakang dan melangsungkan yang di depan. Kita berdoa terlebih dahulu. Dalam surga kami mengucap syukur buat berkat anugerah yang kau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Bersyukur sekali untuk semua kebaikan Tuhan. Berkatilah renungan ini ya Tuhan, menyongsong tahun yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya ambil dari Filipi 3, ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi di Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, mengapa kita harus melupakan yang di belakang, saudara? Karena beban masa lalu itu bisa menghambat perjalanan kita. Kegagalan-kegagalan kita, dosa-dosa masa lalu kita membuat kita merasa tidak layak. Dan kita jadi takut buat mencoba lagi. Seorang pelari ya, saudara, kalau kita sedang berlari, tapi kita terus nengok-nengok ke belakang, kita akan kehilangan fokus dan kita bisa mudah tersandung, kan? Kegagalan, dosa membuat kita tidak layak dan takut untuk mencoba lagi. Bukan cuma kegagalan dan beban, tetapi juga kesuksesan masa lalu bisa membuat kita berpuas diri dan tidak mau bertumbuh lagi. Kita hidup dalam zona nyaman. Kenangan-kenangan masa lalu. Dulu saya begini, dan begitu rupa. Buat kita akhirnya tidak mau bertumbuh lagi. Dan bahkan saudara, juga ada luka, kekecewaan. Dan mengisi hati kita dengan kepahitan dan ketakutan. Menghalangi kita untuk bisa membangun hubungan yang sehat di masa yang akan datang, masa depan ini. Ibrani 2 ayat 1-2 berkata begini, karena kita mempunyai banyak saksi, kan awan yang mengelilingi kita adalah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Membimbing kita dalam iman, membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk sebelah kanan tahta Allah. Karena Tuhan ingin kita terbang tinggi, bukan tertatih-tatih. Mari kita belajar berani melepaskan beban itu. Saudara, apa artinya di sini melupakan, saudara ya? Melupakan apa yang di belakangku. Melupakan bukan berarti kita jadi amnesia atau kita menyangkali pengalaman kita, bukan, saudara. Paulus pun masih ingat masa lalunya. Bagi seorang penganiaya jemaat, tapi ingatan itu tidak lagi punya kuasa untuk mengendalikan dia, mengutuk atau membelenggunya. Melupakan adalah tindakan iman untuk mengampuni pertama-tama diri sendiri dan mengampuni orang lain. Melepaskan
dan mempercayakan masa lalu pada anugerah pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Saudara, apakah mudah? Tidak mudah. Mari kita belajar melupakan. Mari kita belajar untuk mengampuni diri sendiri. Apapun yang sudah kita lakukan di masa-masa lalu, ampuni orang lain. Lepaskan. Percayakan masa lalu kita pada anugerah pengampunan dan pemulihan dari Tuhan kita. Yesaya 43, 18-19 berkata begini, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Saya ingat lirik daripada lagu God Will Make a Way, ya. This river in the desert will I see. Saudara, Tuhan perintahkan kita untuk berhenti ingat-ingat, karena Dia sedang melakukan sesuatu yang baru. Fokus pada masa lalu bisa membutakan mata kita pada karya baru dari Tuhan kita. Lalu bagaimana caranya kita melangsungkan, menjalani yang di depan kita? Lalu dengan sederhana saya berkata begini, kita belajar bersama-sama, mengarahkan diri dan berlari kepada tujuan. Mengarahkan diri, straining forward, mengarahkan diri, sikap hati kita, pikiran kita yang proaktif, sengaja memalingkan wajah dari yang lama dan menatap yang baru. Ini adalah sebuah keputusan, mengarahkan diri, berlari kepada tujuan. Hidup Kristen bukan sekedar jalan-jalan santai, tapi sebuah perlombaan. Ada tujuan, goal yang harus dicapai, dan hadiah, ada prize yang harus diraih. Tujuan itu adalah panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yaitu apa? Jadi semakin serupa dengan Kristus dan menyelesaikan misi yang Tuhan percayakan kepada engkau dan kepada saya. Apa tujuan? Apa hadiah itu? Bisa berarti berubah pertumbuhan karakter kita? Lebih sabarkah? Lebih penuh kasih? Bisa berarti kita punya pelayanan yang baru? Pemulihan hubungan? Untuk kesaksian hidup kita yang lebih berbuah? Saudara-saudara, itu 9 ayat 24. Tahukah kamu bahwa dalam segala pertandingan, peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Itu berlari-larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saudara, setelah kita lepaskan beban kita, tidak hanya berdiam diri, kita diberikan kekuatan untuk berlari, penuh semangat, fokus, mengejar rencana Tuhan yang indah di tahun yang baru ini. Saudara, sebagai sebuah ilustrasi penutup, saudara, kita bayangkan begini. Kita sedang seperti sebuah browser di internet, kita setiap luka, kegagalan dan dosa masa lalu itu sudah tab-tab yang sudah kita tutupin, gitu ya. Tapi kadang kita tidak hapus dari historinya. Akibatnya cache dan cookies-nya itu masih membebani memori yang ada di komputer itu, membuat browser jadi lambat dan sering crash akhirnya. Hari ini, saudaraku, Tuhan mengajak kita untuk clear history dan cache itu. Cara spiritual. Mengakui di hadapan Tuhan, semua tab masa lalu yang sudah ditutup itu, mengosongkannya dari memori kita, dan memberi kita kekuatan untuk membuka tab yang baru, yang segar, yang diisi dengan pengharapan dari janjinya. Saudaraku, sebagai penutup, sebagai sebuah aplikasi dan refleksi hidup kita, apa satu hal dari masa lalu yang paling membebani kita dan perlu saya serahkan kepada Tuhan? Apa satu hal dari masa lalu yang paling membebani kita dan perlu saya serahkan kepada Tuhan? Tulis di sebuah lembar kertas atau kartu. Tuliskan itu dan serahkan kepada Tuhan, saudara. Kita bersama-sama melepaskan beban itu dan meminta pengampunan Tuhan atas diri kita, atas orang lain. Dan yang kedua, apa satu tujuan atau hadiah rohani yang ingin Anda dan saya kejar bersama dengan Tuhan tahun ini? Contohnya misalnya, ingin punya kebiasaan membaca Alkitab yang rutin, ingin belajar mengampuni orang tua, mengampuni orang yang saya sakiti, ingin melayani di bidang-bidang tertentu yang Tuhan tetapkan, tuliskan. Jadikan sebagai sebuah fokus doa, tujuan, atau hadiah rohani yang ingin saya kejar. Saudara, sebagai akhirnya begini. Tahun baru adalah anugerah Tuhan. Sebuah kesempatan untuk memulai halaman baru. Mari kita ikuti teladan Rasul Paulus. Letakkan beban masa lalu, tetapkan fokus pada Kristus. Larilah dengan penuh keyakinan menuju tujuan yang Dia telah sediakan. Tahun ini, 2026, bukan tentang mengulangi kesalahan lama, tetapi tahun ini, 2026, tentang mengalami kemenangan dan pertumbuhan baru di dalam Dia. Tuhan memberkati sekali. Mari kita berdoa. Dalam surga kami mengucap syukur buat berkat anugerah Tuhan di awal tahun ini. Firman yang boleh memberikan kekuatan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Segala tekad-tekad yang sudah kami tulis, bisa kami sungguh-sungguh serahkan kepada Tuhan, dan kami sungguh-sungguh jalankan dengan anugerah Tuhan. Berkatilah sepanjang tahun ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.
Amin.